Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku bakal bantu jelasin dari cara cara cari cost sama sales price per unit kalau teman-teman masih bingung gitu dari pertemuan Senin kemarin. Nah, jadi di sini ada beberapa yang diketahui di bagian cost atau di bagian sales price-nya. Terus di sini ada keterangan nih markup gitu kan. Nah, terus di sini aku udah pindahin ada di sini cuma kodenya aja, terus cost-nya sama sales price-nya. Nah, jadi inget ya, kalau misalnya rumus dasarnya itu adalah kalau misalnya kita mau cari sales price itu kan rumusnya gini kan rumus dasarnya, cost ditambah sama markup, maka dapatlah sales price. Oke, jadi rumus dasarnya adalah cost ditambah sama markup, dapatlah sales price. Gitu kan. Terus, di sini teman-teman perhatiin, di sini ada keterangan dari markup-nya. Yang pertama misalnya, 20% dari cost. Jadi, di sini kan ada kata dari nih. Kata-kata atau kata-kata di belakang kata dari, misalnya kayak gini, 20% dari cost. Berarti kata-kata di belakang dari kan cost kan. Berarti di soal yang pertama ini, cost-nya yang 100%. Jadi di belakang kata dari ini, nilainya selalu 100%. Gitu ya. Jadi coba kita langsung kerjain yang pertama dulu. Di sini dibilang yang pertama, 20% dari cost. Jadi kan di belakang kata dari adalah cost. Jadi cost-nya di sini 100% nih. 100%. Gitu kan. Terus, markup-nya adalah 20%. 20% dari si cost, gitu kan. Berarti 20% di sini. Bentar ya, ini persentasenya aku hapus aja. Nah, berarti kan markup-nya 20%. Nah, di sini 20%. Sales price-nya berapa? Kan tadi rumus dasarnya, sales price-nya udah dapat dari cost tambah markup, gitu kan. Jadi, sales price-nya adalah 100 ditambah sama 20. Jadi, dapatlah 120. Oke? Ini udah nih, yang pertama. Selanjutnya gimana cara kita cari sales-nya, gitu kan. Ingat ya, rumusnya itu adalah persentase yang dicari dibagi sama persentase yang diketahui dikali sama harga yang diketahui. Oke? Di sini kan yang diketahui cost nih. Nah, terus yang ditanya apa yang mau kita cari? Yang kita cari itu adalah si sales price. Berarti kan persentase yang dicari di atas gitu kan. Jadi kalau misalnya kita tulis di bawahnya sini, persentase yang dicari, berarti kita mau cari sales per unit. Berarti persentase berapa? 120. 120. Yang diketahui apa? Yang diketahui adalah si cost. Cost-nya persentasenya berapa? 100. Berarti 100 di bawah. Terus harga yang diketahui itu berapa? Berarti yang diketahui kan harga cost. Harga cost-nya adalah 5 juta. Berarti kita taruh nih di kayak gini. Tunggu. Nah, gini. Jadi, nanti rumusnya akan jadi kayak gini, teman-teman. Bentar ya. Jadi, nanti kalau kita mau cari sales per unitnya, berarti yang dicari, berarti rumusnya adalah 120 per 100 dikali 5 juta. Gitu. Gini. Oke, jadi kita masukin rumus yang di sini. Kita masukin rumusnya di sini. Berarti kalau kita mau cari sales, yang ini yang di bawah tadi, 120 dibagi sama 100 dikali sama 5 juta. Oke, ini yang pertama. Kita coba yang kedua nih. Yang kedua ini yang diketahui adalah sales per unit. Nah, ini kita kosongin dulu ya kotaknya. Nah, ini kita anggap nggak ada aja. Jadi, kita cuma pakai yang ini ya. Jadi, yang kedua itu, 30% dari sales price. Di belakang kata dari itu adalah sales price. Jadi, sales price-nya nilainya yang 100%. Gitu. Jadi, ini 100%. Nah, terus markup-nya berapa? 30. Berarti MU-nya 30 di sini. Cost-nya berapa? Cost-nya tinggal 100 dikurang sama 30. Dapatlah 70. Nah, di sini kita masukin nih rumusnya di sini. Yang mau kita cari itu apa? Yang mau kita cari kan cost nih. Cost-nya masih kosong. Ingat ya rumusnya, persentase yang dicari, jadi persentase yang dicari cost. Persentase cost berapa? 70%. Kita masukin 70%.
dibagi sama persentase yang diketahui. Persentase yang diketahui di sini adalah 5 sales price gitu. Berarti yang di bawah itu adalah persentase sales price, berarti per 100%. Kita kali sama ini 5.700.000 harga nilainya yang diketahui gitu. Dapatlah nanti cost-nya 3.990, 350. Oke, kita coba lagi. Ini kita kosongin. Terus ini juga kita kosongin. Kita coba ya. Nah, yang ketiga itu adalah 20% dari sales price. Di belakang kata dari adalah sales price. Berarti nilainya sales price-nya 100%. Terus markup-nya adalah 20%. Berarti di sini 20. Nah, cost-nya berapa? Cost-nya tinggal 100 kita kurang sama 20. Dapatlah 80 gitu kan. Nah, di sini yang kita cari, ingat ya, yang kita cari adalah si sales. Jadi, persentase yang dicari di atas. Persentase yang dicari berarti persentase sales. Persentase sales berapa? 100. Masukinlah 100. Terus dibagi sama persentase yang diketahui. Yang diketahui itu adalah berarti ini nih. Yang diketahui kan nilainya nilai cost. Berarti per persentase cost. Berarti per 80%. Per 80%. Kita kali sama nilai yang diketahui. Berarti nilai cost yang diketahui. Dapatlah nanti segini 14 juta. Oke? Oke, kita coba lagi ya. Teman-teman ini sambil coba. Jadi videonya di-pause dulu, teman-teman juga sambil coba sendiri. Nanti tinggal cocokin sama hasil yang aku jelasin di video gitu. Selanjutnya, di sini yang SL01 ini adalah 25% dari cost nih. Tunggu ya. 25% dari cost. Jadi, yang di belakang kata dari adalah cost. Jadi, cost yang 100%. Terus, MU-nya berapa? 25. Masukinlah 25 di sini. Berarti sales price-nya berapa? Tinggal 100 tambah sama 25. Dapatlah 125. Terus, soal ini yang mau kita cari itu adalah nilai cost. Jadi ingat, persentase yang dicari di atas, berarti persentase cost-nya yang di atas. Berarti persentase cost kan 100%. Masukinlah 100% di atas. Dibagi sama persentase yang diketahui di bawah. Nah, di sini kan yang diketahui ini kan adalah sales-nya kan. Berarti masukinlah persentase sales. Berarti masukin 125%. Dikali sama sama nilai yang diketahui. Nah, nilai yang diketahui ini kali sama ini. Oke, dapatlah nanti segini. Nah, lanjut lagi ya. Selanjutnya SL02 yang ini nih. 45% dari cost. Berarti di belakang kata dari adalah cost. Berarti cost-nya jadi 100%. Markup-nya adalah 45%. Berarti taruh di sini 45%. Nah, sales price-nya berapa? Tinggal 100 ditambah sama 45. Dapatlah 145. Nah, kita kerjain yang di sini. Yang ditanya adalah si sales per unit, harga jualnya. Berarti persentase harga jualnya yang di atas, berarti 145%. Kita bagi sama persentase yang diketahui. Nah, yang diketahui adalah cost. Berarti cost-nya kita taruh di bawah nih, berarti dibagi sama 100%. Kita kali sama nilai yang diketahui, berarti yang ini nilai cost-nya. Oke, udah mulai paham? Oke, kita kelarin ya sampai habis. Nah, selanjutnya 15% dari sales price. Berarti 15% dari sales price di belakang kata dari adalah sales price. Jadi, sales price-nya yang 100%. Terus, di sini markup-nya 15, berarti MU-nya di sini kita taruh 15. Nah, cost-nya berapa? Tinggal 100, kita kurang sama 15. Dapatlah 85. Terus di sini yang ditanya adalah nilai cost. Berarti persentase yang ditanya di atas. Berarti persentase cost di atas yaitu 85%.
dibagi sama persentase yang diketahui nih. Yang diketahui adalah sales nih di sini. Berarti dibagi sama persentase sales, berarti 100%. Dibagi 100%, kita kali sama nilai yang diketahui, nilai salesnya. Dapatlah segini. Oke, dapat lagi ya. Yang selanjutnya adalah 35% dari cost. Berarti di belakang kata dari adalah cost-nya, berarti cost-nya yang 100% ya. Cost 100%, markup-nya berapa? 35 nih. Masukin 35 di MU. Berarti mau cari sales price berapa? Gimana gitu, tinggal 100 ditambah sama 35. Kayak gini. Oke. Selanjutnya, tinggal cari nih yang ditanyakan sales-nya nih yang mau kita cari. Berarti persentase sales yang di atas. Berarti 135%. Kita bagi sama persentase yang diketahui. Berarti persentase si cost-nya. Bagi sama 100%. Dikali sama, sebenarnya nggak pakai persentase juga nggak apa-apa sih, teman-teman. Nanti kita coba ya tanpa persentasenya. Dikali sama harga yang diketahui, yang ini nih. Nah, oke. Selanjutnya lagi, 35% dari sales price. Berarti di belakang kata dari sales price. Sales price-nya yang 100%. Terus di sini dibilang 35%. Berarti di sini 35. Nah, cost-nya berapa? Cost-nya tinggal 100 dikurang sama 35. Dapatlah 65. Oke, jadi mau cari cost, berarti persentase yang dicari yang di atas, berarti persentase cost-nya berarti 65 per dibagi sama persentase yang diketahui, berarti persentase sales dibagi sama 100 dikali sama ini, harga sales-nya. Oke, gitu aja teman-teman. Berarti teman-teman tinggal pahami antara rumus yang ini sama rumus yang ini, gitu. Nah, yang selanjutnya itu 45% dari, sorry ya, banyak notif. 45% dari cost, berarti di belakang kata dari adalah cost. Jadi cost-nya yang 100% ya. 100%, markup-nya adalah 45. Jadi masukin 45 di sini. Berarti sales price-nya berapa? Tinggal 100 ditambah sama 45. Dapatlah 145 gitu kan. Nah, selanjutnya di sini kita mau cari si sales, berarti persentase sales di atas, berarti 145 dibagi sama persentase yang diketahui, berarti cost nih. Dibagi sama 100 dikali sama nilai yang diketahui, berarti nilai cost. Segini. Dapatlah 6, 380, 580. Oke, yang terakhir ya berarti 25% dari sales price. Di belakang kata dari adalah si sales price. Berarti sales price-nya yang 100%. Terus markup-nya 25 di sini. Berarti masukin di MU 25. Oke. Jadi kalau mau cari cost gimana? Tinggal 100 dikurang sama 25. Dapatlah 75 gitu. Kita mau cari cost di sini berarti. Mau cari cost nih. Berarti persentase cost yang di atas 75 dibagi sama persentase sales-nya nih. Dibagi sama sales, dikali sama harga yang diketahui, harga sales berarti dikali sama ini. Udah didapat semuanya. Gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman coba aja, kalau masih bingung diulang-ulang terus. Kalau misalnya masih bingung banget, coba teman-teman nanti chat aku atau Jordi gitu, biar kita jelasin lebih detail gitu.